Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah program Jatim News Today, update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021. Saya Panji Harto di LPPL Radio Suara Sidoarjo sebagai host, dan nanti kita ada kesempatan untuk bergabung dengan 5 reporter. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama akan disampaikan oleh Nabila Kansa dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Cegah klaster baru Satgas COVID-19 Kabupaten Sidoarjo, lakukan tracing dan tes ke rumah warga yang baru pulang mudik. Kansa. Ya sahabat, untuk mengantisipasi adanya klaster baru, Satgas COVID-19 Sidoarjo melakukan tracing dan tes kepada warga yang baru saja pulang mudik. Satgas yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Kepolisian dan TNI mendatangi rumah-rumah kos dan warga di daerah Waru Bungurasi. Daerah Waru Bungurasi sendiri adalah wilayah padat penduduk dan sebagian merupakan warga luar kota yang bekerja di Sidoarjo dan Surabaya. Warga yang terdata baru pulang mudik atau ada riwayat perjalanan luar kota selama beberapa hari ditanya surat bebas keterangan COVID-19. Kalau tidak ada, akan dilakukan tes swab antigen di tempat. Ibda Karisma Arfiansyah, perwira pengendali Satgas Covid yang ditemui saat kegiatan kemarin, bilang kalau hasil tes non-reaktif rumah atau tempat tinggal warga ditempel stempel bebas COVID-19. Tapi kalau sudah reaktif, warga akan dievakuasi ke tempat karantina. Pemkab Sidoarjo sudah menyediakan Hotel Deta Mayang sebagai tempat karantina. Saya Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Bergeser berikutnya kita menuju ke Kota Puda Gresik. Ada M. Mahruzar Iskandar dari LPPL Radio Suara Gresik. Untuk mengurangi lonjakan massa, sejumlah tempat wisata di Gresik ditutup sementara waktu sampai dengan Lebaran Ketupat. Iskandar. Setelah sepekan melalui momen Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Kabupaten Gresik melakukan tradisi yakni kupatan atau Hari Raya Ketupat. Kupatan merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan warga Gresik untuk memperingati momen Idul Fitri. Demi mengurangi kerumunan massa di masa Lebaran Ketupat, sejumlah tempat wisata ditutup untuk mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik dalam ikhtiar menyudahi masa pandemi COVID-19. Tempat wisata layaknya Pantai Pasir Putih Legan dan wisata Selo Tirtogiri yang berada di Desa Sekabuk, Ujung Bangka, memilih untuk tutup sementara di masa Lebaran Ketupat untuk menghindari lonjakan pengunjung. Dikabarkan, pengelola wisata Stigi akan segera membuka kembali tempat wisata tersebut dengan tetap menerapkan prokes secara ketat. Sementara, tempat wisata lainnya seperti Dinasti Water World dan wisata Lontar Sewu juga masih belum melayani pengunjung selama masa libur Lebaran. Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto mengimbau para pengelola tempat wisata agar selalu menerapkan batasan pengunjung dan memperhatikan jam operasional. Di saat tempat wisata dibuka kembali, pengunjung wajib mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan pengelola wajib memantau para pengunjung agar menghindari kerumunan. Mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19, mengenai protokol kesehatan harus terapkan demi memutus mata rantai COVID-19. Saya Ruzar, melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Bergeser berikutnya kita menuju ke Kabupaten Blitar. Ada Ninda Alivia. Pemkab Blitar pastikan mendapat tambahan 50.000 vaksin COVID-19. Ninda. Ya baik, sepertinya masih menunggu sambungan dengan Ninda Alivia dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, di mana akan menyampaikan informasi Pemkab Blitar pastikan mendapat tambahan 50.000 vaksin COVID-19. Coba tersambung kembali dengan Ninda. Ninda, silakan. Pemerintah Kabupaten Blitar memastikan dalam waktu dekat Satgas COVID-19 akan mendapatkan tambahan 50.000 vaksin. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Blitar Ahmad Santoso seusai bertemu dengan Menteri Kesehatan dan Ketua Satgas COVID-19. Disampaikannya, tujuan utama melakukan kunjungan kerja ke pemerintah pusat adalah membahas beberapa permasalahan yang ada di daerah, terutama mengenai jatah vaksin. Berdasarkan kesepakatan bersama, akhirnya Kabupaten Blitar diberikan tambahan 50.000 dosis vaksin COVID-19. Menurutnya, hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan, tambahan tersebut akan diperuntukkan bagi orang lanjut usia. Ia berharap pelaksanaan pendistribusian berjalan dengan lancar dan masyarakat segera disuntik vaksin
agar tercipta kekebalan imun tubuh yang kuat. Rahmat juga menyarankan kepada masyarakat lanjut usia untuk sesegera mungkin mendaftarkan langsung ke puskesmas masing-masing wilayah untuk mempermudah pendataan petugas. Demikian, saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Bergeser berikutnya kita menuju ke Kota Madiun, ada Kiki Desirlia dari LPPL Radio Suara Madiun. Wali Kota Madiun meminta para mudin tidak sendiri dalam mengurus jenazah pasien COVID-19 di Kota Madiun. Selengkapnya bersama Kiki. Sahabat Suara Madiun, kegiatan Wali Kota Madiun Maidi agar lebih dekat dengan masyarakat terus berlanjut. Meski sudah tidak lagi berada dalam momen Ramadan, kegiatan safari masjid rupanya masih terus berlangsung. Salah satunya seperti tampak di Masjid Al-Muhajirin, Kecamatan Kartoharjo. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota melaksanakan sholat Isya berjamaah dengan warga sekitar. Kepada para jamaah, Wali Kota mengatakan dan menghimbau agar tetap meramaikan masjid meski Ramadan telah lewat dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Kota Madiun, terutama dalam memperlakukan jenazah pasien COVID-19. Selama ini, tidak ada penolakan jenazah pasien COVID-19 di Kota Madiun, sehingga prosesi pemakaman berjalan lancar sesuai dengan protokol kesehatan. Meski begitu, Wali Kota juga meminta kepada para modin untuk memiliki asisten, sehingga ketika para modin utama berhalangan, asisten dapat menggantikan tugasnya. Sementara itu, sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 2.508 orang, dengan 2.242 orang diantaranya telah sembuh. 26 orang masih dalam perawatan, 70 orang isolasi mandiri, dan 170 orang meninggal dunia. Saya Kiki Deslia melaporkan untuk Jatim News Today. Terakhir bergabung dengan Kirana Nisa dari LPPL Radio Mahardika Kota Blitar. Sudah sering uji coba cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kota Kabupaten Blitar siap sukseskan PTM pembelajaran tatap muka terbatas Juli mendatang. Mita? Berbagai persiapan sudah dilakukan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kota Kabupaten Blitar untuk pembelajaran tatap muka Juli mendatang. Tentu disesuaikan dengan instruksi pemerintah provinsi, mulai dari pembentukan Satgas COVID-19 hingga penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan COVID-19. Ramli, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kota Kabupaten Blitar dikonfirmasi by PON Jumat 21 Mei 2021 mengatakan, lembaga pendidikan di wilayahnya siap melaksanakan PTM karena sudah beberapa kali mengikuti uji coba secara ketat. Saat ini tinggal mematangkan persiapan yang ada, mulai dari Satgas COVID-19, sarana prasarana protokol kesehatan COVID-19, serta surat izin dari wali murid. Menurutnya, sebagian besar wali murid dan siswa mendukung penuh PTM yang dinilai lebih efektif dibandingkan pembelajaran jarak jauh PJJ. Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta wali kota dan bupati untuk mempercepat vaksinasi tenaga pendidik, meski cakupan vaksinasi di wilayahnya sudah bagus, yaitu sebesar 80%. Bagi saya, bicara kalau SMA dan SMK dan SLB ya, persyaratan itu sudah mereka terima dari dulu, sudah tuh tuntutan oleh hasil pembicaraan Ibu Gubernur dengan Bupati Wali Kota itu harus divaksin, itu aja persyaratan. Ramli menambahkan, sesuai ketentuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, PTM akan disesuaikan dengan zona COVID-19 per kecamatan. Jika berzona merah, maka tidak diperkenankan mengikuti PTM. Jika berzona orange, maka kapasitas siswanya hanya dibatasi 25%, sedangkan jika warnanya kuning hijau, maka kapasitas siswanya dibatasi 50%. Kirana Nisa, Mahardika FM. Baik, sementara itu untuk peta sebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur mengutip dari info covid19.jatimprov.go.id, update sampai dengan tanggal 21 Mei 2021, untuk konfirmasi positif di Jawa Timur ada 152.434, naik 244 kasus, sementara yang masih aktif di Jawa Timur ada 1.562,
menurun 40 kasus, yang dinyatakan sembuh 139.688 naik 187 dan meninggal dunia 11.184 ya, naik 17 kasus. Itu untuk peta sebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur, data sampai dengan tanggal 21 Mei tahun 2021. Baik, demikian untuk program Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan selamat siang, selamat berakhir pekan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang, persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.